Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang kode etik wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, wawancara diartikan sebagai tanya jawab dengan seorang pejabat dan sebagainya, yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dibuat dalam suatu surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Wawancara juga diartikan sebagai tanya jawab direksi, kepala personelia, kepala humas, perusahaan dengan pelamar pekerjaan. Selain itu, wawancara juga dimaknai sebagai tanya jawab peneliti dengan narasumber. Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sementara etik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti watak, adab, cara hidup. Kode etik adalah prinsip-prinsip tentang tingkah laku baik dan tidak baik, khusus menyangkut profesi tertentu. Kode etik memiliki maksud yang kurang lebih sama dengan setiap profesi. Adapun yang dimaksud tujuan kode etik dalam bidang profesi adalah: 1. Supaya personal memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para nasabahnya. 2. Melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. 3. Meningkatkan mutu pengabdian profesi. 4. Memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Kode etik wawancara adalah prinsip-prinsip tentang tingkah laku baik dan tidak baik menyangkut kegiatan dalam melakukan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Asmi. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam kode etik wawancara. Yang termasuk dalam kode etik wawancara yaitu: 1. Mencegah kecurangan antar rekan profesi. Yang kedua, mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. Yang ketiga, melindungi keberadaan seseorang profesional dalam bekerja di bidang pers atau jurnalistik. Yang keempat, melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi yang kurang profesional. Yang kelima, mendorong persaingan sehat antar praktisi. Baiklah, itu dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin 2.3 itu etika dalam wawancara. Yang pertama ada tidak memihak. Sebagai pewawancara, kita tidak boleh memihak pada siapapun. Jika kita sampai memihak pada salah satu lembaga atau apa, kita telah termasuk pada advokat dalam suatu lembaga tersebut. Poin kedua, jujur dan objektif, yaitu objektivitas, melakukan wawancara dengan apa adanya dan jujur kepada siapapun gitu. Tidak boleh berbohong kepada pewawancara ataupun narasumber, ataupun wawancara tidak boleh berbohong sama lainnya agar tercapai suatu komitmen atau suatu jawaban yang kita melakukan bagi orang-orang yang bertanya kepada diri. Terus juga ada santun gitu. Setiap wawancara pasti memiliki surat santun kepada narasumbernya, termasuk ketika bertanya gitu, santun, dan narasumber bisa menjawabnya dengan santun juga. Dan sikap santun bisa memiliki citra positif bagi pewawancara ataupun narasumber. Jadi dalam wawancara kita harus memiliki sopan santun kepada orang-orang yang bertanyai atau kepada narasumber. Dan yang keempat, ada menghargai hak narasumber. Ketika narasumber tidak menjawab atau ketika narasumber tidak menjawab, itu berarti kita harus menghargai pendapat dia, menghargai hak dia, karena kita tidak boleh memaksa dia untuk mengungkapkan apapun jawabannya itu yang dia tidak mau dijawab, dan tidak boleh memaksa siapapun untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan. Kalau dia tidak bisa menjawab, ya kita tidak bisa memaksa dia, karena dilarang itu memaksa dalam wawancara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Elim Augusti. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari struktur wawancara. Yang pertama, pembuka atau opening. Dalam pembuka atau opening, fungsinya adalah untuk memperkenalkan kepada pendengar mengenai topik wawancara dan narasumber. Opening tidak perlu terlalu panjang atau lebar, yang penting lengkap dan to the point. Pada opening akan lebih baik jika menyampaikan poin-poin yang menarik dengan penekanan. Fungsi opening bukan hanya untuk introduksi program,
namun juga sebagai sarana promosi kepada pendengar agar tertarik untuk menyimak program wawancara. Mengenai perkenalan dari narasumber, tergantung pada pertimbangan produser. Apakah narasumber akan diperkenalkan atau tidak? Terkadang ada unsur suspense yang ingin dibangun untuk menimbulkan rasa ingin tahu pendengar. Bisa juga memang ingin membangun curiosity sehingga narasumber disimpan dulu sehingga pendengar penasaran. Yang kedua, isi wawancara atau body. Di bagian inilah yang dapat dikatakan sebagai inti dari kegiatan wawancara. Subtema dikupas satu persatu dan dibukanya sesi tanya jawab atau terjadinya respon dengan pendengar. Atau apabila wawancara ditujukan untuk menampilkan profil personality interview, maka kegiatannya adalah mengupas sosok yang ditampilkan. Tentu saja ada strategi untuk mengupas topik wawancara. Kuncinya, jangan sampaikan semuanya sekaligus dalam satu waktu. Wawancara harus pandai-pandai mengatur ritme dan muatan wawancara agar sesuai dengan suatu waktu yang dialokasikan. Sehingga selain itu, dalam pembagian termin wawancara, upayakan ada klimaks di bagian akhir, tapi jangan paling akhir, supaya pendengar tertarik untuk menyimak. Seorang pewawancara yang baik tahu betul cara bagaimana agar membangkitkan rasa ingin tahu pendengar dan memelihara rasa antusiasme pendengar. Pada setiap akhir termin, simpulkan dan berikan teaser semacam iming-iming bagi pendengar agar pendengar terus menyimak program wawancara. Teaser dapat berupa hadiah atau kuis atau topik yang lebih menarik. Yang ketiga, penutup wawancara atau closing. Lazimnya untuk bagian penutupan diisi dengan kesimpulan dari wawancara mengenai topik yang dikupas atau pribadi yang tengah diwawancarai. Tentu saja penyimpulan harus relevan sesuai dengan tujuan wawancara. Jangan sampai ketika tujuan wawancara adalah untuk memperjelas suatu kasus tertentu, kesimpulan justru menyinggung deskripsi kepribadian narasumber. Jika memungkinkan, berikan kesempatan atau kepada narasumber untuk menyampaikan pesan akhir atau menekankan pada poin yang ingin diingat oleh para pendengar. Setelah itu, baru menutup program wawancara dengan santun. Penyiar atau pewawancara mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, wawancara diartikan sebagai tanya jawab dengan seseorang, yaitu pejabat dan sebagainya, yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Kode etik memiliki maksud yang kurang lebih sama dalam setiap profesi. Kode etik wawancara adalah prinsip-prinsip tentang tingkah laku baik dan tidak baik, menyangkut kegiatan dalam melakukan wawancara. Etika dalam melakukan wawancara yaitu imparsial atau tidak memihak, jujur dan objektif, santun dan menghargai hak-hak narasumber.